Halo sahabat pemilih, senang sekali bisa hadir di hadapan Anda semua bersama saya Lisa Adminova di podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Pada podcast episode kali ini kita akan membahas penetapan daftar pemilih sementara pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 dan uji publik. Penyusunan dan pemutahiran data pemilih adalah core bisnis KPU. Ada 5 standar manajemen penyusunan daftar pemilih. Salah satu unsurnya adalah keterbukaan dan transparansi penuh. Sejauh mana keikutsertaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya, dan apakah penetapan daftar pemilih sementara ini di masa pandemi ini akan mendegradasi kualitasnya? Kita akan bahas bersama. Sudah bersama saya Bapak Sopyan Rahmola, Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Halo Pak, selamat pagi. Pagi Lisa. Senang sekali Pak bisa kembali lagi hadir bersama di podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Oh iya, Pak. senang sekali hadir yang kedua kali ya. Ya, yang kedua kali. Di episode kedua kita sudah bersama-sama membahas pemutahiran data pemilih secara umum dan juga tahapan coklit ya Pak. Sekarang masih ada kaitannya dengan episode kali ini. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Episode kali ini kan akan membahas tentang DPHP, daftar pemilih hasil pemuktahiran. Nah, apa sih Pak DPHP ini? Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat pemilih yang sedang nonton Pak. Oh iya, sahabat pemilih podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo, DPHP itu adalah daftar pemilih hasil pemutahiran, di mana itu adalah hasil coklit. Coklit itu kan ada 3 tindakan: mencoret, mengubah, dan mendaftar pemilih baru. Nah, hasil itu semua kemudian dituangkan dalam DPHP. Nah, DPHP ini dilakukan rekapitulasi di tingkat TPS. Setelah dicoklit tadi dan rekapitulasi di tingkat TPS, berapa banyak yang meninggal, yang tidak memenuhi syarat, berapa banyak yang ubah data, misalnya yang tadinya belum nikah sudah nikah, yang tadinya nikah kemudian jadi duda atau janda, atau ubah elemen data lainnya. Yang berikut pemilih baru. Nah, kalau yang tidak terdaftar di model A tentu dimasukkan sebagai pemilih baru. Jadi 3 hal itu kemudian direkapitulasi tingkat TPS, kemudian rekapitulasi tingkat PPK, dan direkapitulasi di tingkat KPU Kabupaten. Nah, sekarang sudah masa di tingkat KPU Kabupaten, mulai tanggal 5 September sampai tanggal 14 September. Saat itu juga bersamaan tahapannya dengan penetapan daftar pemilih sementara. Dari hasil DPHP itu kemudian dijadikan sebagai daftar pemilih sementara. Nah, DPHP ini kan akan menjadi dasar untuk penentuan DPS. Iya. Nah, nanti akan dilaksanakan rapat pleno terbuka. Betul. Nah, ini kapan sih Pak dilaksanakannya Pak? Nah, rapat pleno terbuka berdasarkan jadwal tahapan itu dari tanggal 5 sampai tanggal 14 September. Dari tanggal 5 sampai tanggal 14 September. Nah, sekarang sudah masuk, ya kan? Sudah masuk. Nah, teman-teman ini ada yang sudah melaksanakan, ada juga yang belum karena ini waktunya panjang. Nah, kita lihat nanti di 3 daerah Provinsi Gorontalo itu. Saya dapat laporan dari teman-teman kabupaten, mereka nanti akan menyelesaikan di paruh akhir, 3 hari terakhir. Itu tidak ada masalah. Setelah itu dia secara terbuka dilakukan plenonya, mengundang partai politik, pengusung, LO, bakal pasangan calon, kemudian dihadiri oleh PPK karena daftarnya dari bawah kan. Kemudian ada Bawaslu-nya juga di situ. Kemudian ada pemerintah, dalam hal ini Dinas Dukcapil yang menyangkut kependudukan. Itu semua hadir, dilakukan secara terbuka. Plenonya ditetapkan jumlahnya sebagai pemilih sementara, daftar pemilih sementara. Kemudian setelah itu hasil itu akan disampaikan ke mereka yang hadir ini, pemerintah,
Bawaslu, tim pasangan calon. Ini loh jumlah pemilih laki-laki sekian, perempuan sekian dalam satu kabupaten daerah pilkada, seperti itu. Nah, nanti kan ada undangan nih Pak untuk pihak-pihak terkait. Nah, sekarang ini lagi masa pandemi. Apakah nanti akan dibatasi Pak jumlah yang hadir di rapat pleno terbuka tersebut? Oh iya, memang. Karena dalam ketentuan peraturan KPU 19/2019 yang mengatur tentang pemutakhiran daftar pemilih. Nah, kemudian ada peraturan terbaru PKPU, peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 itu yang mengatur soal tahapan-tahapan semua pemilu pilkada ini di tengah pandemi. Nah, ada disebutkan di situ soal DPS, pleno DPS. Itu harus dibatasi. Misalnya Bawaslu-nya hanya bisa 2 orang, ya kan? LO-nya hanya bisa 1 orang, partainya 1 orang, PPK-nya juga tidak banyak, tidak semua 5 orang, hanya 1 orang, sehingga terbatas mereka yang ada di situ. Dan tentunya KPU Kabupaten itu harus memperhatikan protokol kesehatan. Tentu tempat duduknya berjarak, pesertanya menggunakan masker atau face shield. Di samping itu sudah disediakan di pintu masuk tempat cuci tangan dan sebagainya. Nah, semua itu protokol kesehatan harus dijamin. Jadi tetap diterapkan protokol kesehatan. Nah ini Pak, pertanyaan saya, sahabat di rumah ini bisa tahu nggak sih nanti rapat pleno terbukanya, apakah nanti disiarkan atau nanti lewat akun media sosial KPU Kabupaten Kota ada live streaming begitu Pak? Iya, memang tidak ada ketentuan dalam peraturan harus live streaming, live dalam media apapun gitu ya. Tapi pun tidak ada larangan. Jadi terserah KPU Kabupaten kreasi seperti apa. Tapi kalau yang namanya terbuka itu adalah pleno yang menghadirkan orang. Kan ada pleno di KPU itu ada pleno tertutup dan pleno terbuka. Tertutup itu hanya khusus komisioner dan sekretariat. Nah ini karena dia labelnya terbuka, maka itu dihadiri oleh unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Nah Pak, setelah menerima rekapitulasi DPHP ini dari PPS dan PPK, proses apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota sendiri dalam menetapkan daftar pemilih sementara Pak? Iya, jadi proses ini yang saya sampaikan tadi, mereka itu melakukan rekapitulasi DPHP dulu, dibacakan berapa jumlah pemilih di kecamatan ini, laki-laki perempuannya, terus jumlah kecamatan yang ada di setiap kabupaten, kemudian jumlah tersebut itu kemudian direkapitulasi oleh KPU Kabupaten. Maka lahirlah namanya daftar pemilih sementara. Itu daftar pemilih sementara berbentuk by name by address dan rekapitulasi. Nah, rekapitulasinya tentu ada jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, kemudian jumlah laki-laki tambah perempuan. Termasuk di situ adalah jumlah TPS juga, berapa jumlah TPS yang ada. Nah, untuk by name-nya ini sesuai ketentuan peraturan KPU dan surat terbaru edaran 704 itu bahwa by name yang akan diserahkan ke pihak eksternal itu namanya Bawaslu dan pemerintah daerah, termasuk yang diumumkan. Nanti kan ada 3 rangkap yang akan diserahkan ke PPS lewat PPK untuk diumumkan. Nah, itu NIK dan NKK harus dibintang. 8 digit terakhir itu dibintang. Yang tidak dibintang hanyalah kode wilayah dan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan kode unik itu. Jadi 4 digit terakhir termasuk dibintang. Ini kenapa? Sebagai upaya KPU untuk melindungi data pribadi orang per orang pemilih. Itu dalam ketentuan peraturan pemerintah harus dilindungi, sehingga tidak dibuka NIK dan NKK-nya. Soal nama dan seterusnya itu tidak masalah, tapi data pribadi itu dibintang. Jadi data pribadi pemilih juga dilindungi, nicknya nanti di bagian belakang dibintang, diberi tanda bintang, seperti itu ya Pak. Nah, nanti ini kan hasil penetapan DPS akan diumumkan ke publik begitu Pak oleh kabupaten kota sendiri. Nah, ini model penyampaiannya nanti seperti apa? Iya, jadi nanti setelah ditetapkan, kemudian ini diserahkan ke PPS di desa lewat PPK. Nah, data tersebut
secara hard copy-nya sudah ada deretan by name pemilih, itu ditempel secara konvensional. Peraturan KPU itu diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, khusus untuk teman-teman di Gorontalo, kita menambahkan, bukan hanya ditempel begitu, tetapi ditambahkan. Pertama adalah kita melakukan yang namanya uji publik sesuai peraturan perintah PKPU. Nah, uji publik itu tentunya pertama tadi diumumkan by name-nya. Yang kedua, kita meminta 3 daerah ini untuk menggelar rapat, mengundang para tokoh politik di desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda semua yang berkompeten, kepala desa, BPD, kepala dusun. Dibuka data ini di setiap desa, rame-rame meng-cross check apakah sudah benar data ini, apakah sudah ada pemilih seluruh yang ada di desa ini sudah masuk dalam daftar pemilih ini, gitu. Apakah di dalam itu adakah yang ganda, adakah di dalam yang TMS meninggal dan seterusnya. Ini bisa dikoreksi. Selain itu juga rapat tadi teman-teman ada juga aplikasi cek NIK, ya kan, lindungi hak pilihmu, lindungi hak pilihmu. Itu juga bisa digunakan aplikasi dari KPU RI. Siapa saja pemilih yang terdaftar sebagai pemilih daerah pemilihan itu, misalnya di Kabupaten Gorontalo, dia cukup memasukkan NIK-nya, dia bisa tahu bahwa dia itu terdaftar di TPS berapa, di desa apa, kecamatan apa, gitu. Nah, yang keempat, kita melakukan terobosan juga, akan menyampaikan surat pemberitahuan. Seluruh kepala keluarga yang ada di 3 daerah kabupaten ini yang penyelenggara pilkada itu akan disurati pemberitahuan bahwa dalam keluarganya dia nama A, B, C, D ini terdaftar sebagai pemilih, daftar pemilih sementara. Kalau masih ada yang kurang, silakan dikoreksi. Nah, KPU itu menyampaikan itu semua lewat TPS. Jadi semua nanti akan, jangan kaget, pemilih di 3 daerah ini akan dapat surat pada waktunya nanti di akhir September ini sebagai pemberitahuan. Nah, tentu KPU itu lewat personilnya BPS ingin menerima respon. Tolong masyarakat merespon itu. Oh iya, di saya masih ada yang belum, yang namanya ini, nicknya ini. Nah, nanti akan dimasukkan, diverifikasi oleh KPU, kemudian nanti akan dimasukkan. Oh, di saya yang nama si A ini sudah meninggal, tolong dicoret. Itu nanti diverifikasi KPU, kemudian dilakukan pencoretan. Seperti itu uji publik yang akan dilakukan di Provinsi Gorontalo. Ya, uji publik yang akan dilakukan di Provinsi Gorontalo. Jadi sahabat pemilih di rumah ini bisa sama-sama mengecek ya Pak, lewat hak pilih, lindungi hak pilihmu. Karena nanti juga petugas menempel pengumuman daftar pemilih ya Pak di setiap PPS ya, desa. Di setiap desa, PS desa gitu. Dan selain itu juga nanti setiap pemilih di Provinsi Gorontalo ini akan diberi surat. Ya, setiap kepala keluarganya. Setiap kepala keluarganya akan diantar surat ke rumah, bisa cross check. Oh, ini misalnya ada yang salah, misalnya ada yang salah nama atau yang lainnya gitu, bisa diperbaiki begitu ya Pak. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Nah, misalnya juga nanti ada yang ternyata mohon maaf ada keluarga yang meninggal, masih bisa diperbaiki. Nah, jangka waktunya sampai kapan Pak? Nah, itu nanti setelah DPS itu kemudian ada namanya tahapan DPSHP. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan, yang dari masukan-masukan masyarakat itu semua itu akan kemudian diperbaiki. Paling lambat tanggal 26 Oktober itu sudah ada yang namanya daftar pemilih tetap. Dari hasil koreksi, uji publik dan seterusnya itu kemudian dijadikan oleh KPU kabupaten masing-masing itu sebagai produk plenonya adalah tetap pleno terbuka juga yang namanya daftar pemilih tetap. Jadi maksimal sampai tanggal 26 Oktober. Itu sudah keluar. Sudah keluar. Jadi sebelum itu masih bisa melakukan perbaikan, masih bisa mengusulkan perbaikan begitu ya Pak. Nah, ini Pak, jika ada tanggapan atau masukan nih dari masyarakat tadi, DPS yang diumumkan, apakah apa yang akan dilakukan KPU sendiri Pak, KPU Kabupaten Kota untuk menindaklanjuti hal tersebut? Misalnya tadi ada yang salah, ternyata ada yang harus direvisi gitu. Jadi berbagai macam cara teknis yang bisa dilakukan oleh teman-teman PPS
Karena ini data yang sudah di bawah, dan tentu perangkat KPU yang di desa itu adalah PPS, mereka akan melakukan perbaikan data, ya kan? Tentu kalau ada masukan, ini kan yang namanya DPS ketika ditetapkan paling lambat tanggal 14 September ke masa DPT Oktober itu, tentu setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang pindah, setiap pindah keluar maupun pindah masuk. Mungkin juga pada durasi waktu itu ada yang menjadi TNI Polri, di durasi itu juga ada yang sudah pensiun, harus dimasukkan pensiun dari TNI Polri, jadi dimasukkan sebagai pemilih. Nah, dalam kondisi waktu rentan waktu sekitar hampir sebulan itu, disitulah perbaikan yang kedua, namanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, mereka itu nanti akan mengirim ke KPU nama-nama tersebut, dan KPU memastikan, mereka akan nanti koordinasi dengan Capil masing-masing, memastikan benarkah nama ini sudah menjadi warga penduduk di kabupaten ini. Kalau konfirmasi dari Capil benar, maka dia otomatis dimasukkan sebagai pemilih. Ya Pak, prosesnya lama nggak sih Pak? Misalnya mau mengubah data, KPU sendiri ini prosesnya lama tidak? Oh, nggak lama. Checklist, mau harus cek ke Dukcapil begitu? Iya, nggak lama. Itu kan kita saling kirim data aja, sekian menit, sekian detik bisa langsung dikirim lewat WA misalnya, karena ada grup-grup WhatsApp, data lengkap, autentik, foto KTPL, kemudian ini dibawa ke Capil. Nah, di cross check, masukkan nicknya di Capil, cepat, langsung muncul, ya kan? Bahkan KPU itu ada memiliki akses ke sana, dicek nick itu, bisa, itu terkoneksi ke Capil. Jadi tanpa mendatangi Capil langsung bisa dicek di situ. Kemudian ada namanya, berarti dia penduduk di situ, maka otomatis harus dimasukkan. Begitupun yang meninggal, ketika dicek, oh iya benar meninggal, ya sudah dikeluarkan, yang pindah, begitupun dan seterusnya. Jadi mudah proses itu, asalkan ada respon dari masyarakat, tidak membiarkan pengumuman ini, harus secara mandiri masyarakat. Oh iya, misalnya Lisa itu tetangganya bisa laporkan, kemarin tetangga saya barusan pindah, ini loh namanya, ini nicknya, bisa nggak? Oh bisa. Nanti dia dicoret, diverifikasi di Capil, oh iya benar sudah pindah resmi, maka dicoret. Jadi seperti itu. Kita butuh masyarakat untuk berpartisipasi. Gitu. Jadi partisipasi masyarakat, partisipasi sahabat pemilih ini sangat penting ya Pak. Misalnya nanti ada data yang harus di up to date, yang harus diubah, gitu, partisipasi masyarakat ini dibutuhkan sekali gitu ya Pak. Iya betul. Ya. Terakhir nih Pak, closing statement untuk Pilkada 2020 terkhususnya untuk penetapan DPS ini Pak. Baik, jadi data pemilih ini kepentingan orang itu sangat banyak di data pemilih, ya kan? Baik kita penyelenggara sendiri menjamin data pemilih harus akurat, akuntabel, ya kan? Kemudian mutakhir, gitu kan? Yang berikut, kepada pemilih itu sendiri juga dia memiliki kepentingan untuk mengecek namanya apakah sudah terdaftar, supaya nanti di tanggal 9 Desember datang di TPS itu sudah dijamin namanya sudah ada di daftar pemilih. Terhadap peserta pemilu pilkada yang barusan selesai mendaftar kemarin, pasangan calon itu juga dia punya kepentingan, karena nama-nama yang ada di situ semua itu adalah nama-nama konstituen pemilih, sehingga dia harus tahu, oh berapa banyak pemilih di desa ini, berapa banyak pemilih di kecamatan ini, dan seterusnya, supaya mereka bisa memetakan kekuatan, termasuk sosialisasi yang akan dituju ke situ, akan jelas berapa banyak pemilih di sana, kan gitu. Nah, sehingga data ini saya kira penting, data pemilih ini penting, dan terhadap masyarakat tadi saya harapkan bahwa ayo kita semua yang merasa menjadi bagian pemilih di wilayah 3 daerah kabupaten di Provinsi Gorontalo ini, ayo cek nama masing-masing, ya kan? Pastikan bahwa namanya sudah masuk dalam daftar pemilih. Pastikan identitas nama dan elemen datanya sendiri itu cocok berdasarkan KTPL-nya, data kependudukannya. Yang ketiga, tentu harapan kami kepada parpol, peserta pilkada, pasangan calon,
LO dan tim suksesnya, kalau ada yang didapati misalnya belum terdaftar, tolong ini diinformasikan ke petugas kami PPS di bawah, sehingga petugas kami juga sangat bisa cepat merespon, karena banyak sekali ini orang yang diurus, jadi sehingga butuh masukan-masukan segera dari biar tidak melewat dari bulan Oktober itu, kan gitu. Nah, terakhir teman-teman di tingkat PPS, PPK di kecamatan, harapan kami untuk terus bekerja, semangat bekerja, memutakhirkan daftar pemilih, karena satu suara itu, satu pemilih itu berarti. Sehingga jangan sampai ada yang berhak dia sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar, atau sebaliknya ada orang yang tidak memiliki hak di situ karena bukan penduduk di situ, kemudian dia ada daftar pemilih. Jadi seperti itu prosesnya. Kalau orang yang berhak harus dimasukkan, kalau yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan maka dicoret. Jadi ini kerja-kerja teman-teman ini harus seakurat mungkin di tingkat bawah supaya menghasilkan data pemilih yang akurat juga. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Sopyan, dan terima kasih sudah bersedia hadir untuk menjelaskan di episode kali ini, Bapak. Ya. Semoga bisa bertemu kembali di episode yang akan datang. Oh iya, dengan senang hati. Ya, tentunya dengan hal yang lebih menarik lagi, Ya. Pak, pembahasan yang lebih menarik lagi begitu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sahabat pemilih, daftar pemilih yang berkualitas adalah kunci suksesnya Pilkada tahun 2020. Untuk itu, partisipasi sahabat pemilih dalam memberikan masukan dan tanggapan sangat berarti untuk menghasilkan data yang akurat dan mutakhir. Dan jangan lupa sahabat pemilih untuk follow akun Instagram dan Facebook kami, serta jangan lupa mampir di channel YouTube kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Demikian akhir kebersamaan kita. Sampai jumpa di podcast Kotak Suara mendatang. Pemilih berdaulat, negara kuat. Tahapan pencalonan pemilihan serentak tahun 2020. Pengumuman pendaftaran pasangan calon 28 Agustus sampai 3 September 2020. Pendaftaran pasangan calon 4 sampai 6 September 2020. Verifikasi syarat pencalonan 4 September sampai 6 September 2020. Tanggapan dan masukan masyarakat 4 sampai 8 September 2020. Pemeriksaan kesehatan 4 sampai 11 September 2020. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan 11 sampai 12 September 2020. Verifikasi syarat calon 6 sampai 12 September 2020. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon 14 sampai 16 September 2020. Dilanjutkan verifikasi dokumen perbaikan syarat calon 16 sampai 22 September 2020. Penetapan pasangan calon 23 September 2020. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon 24 September 2020. Dilanjutkan sengketa tata usaha negara pemilihan 23 September sampai 9 November 2020. Mari kita sukseskan pemilihan serentak hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Pemilih berdaulat, negara kuat.